Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan selanjutnya, kita coba membahas tentang e-bisnis. Ya. Untuk materi kali ini akan saya share tentang bagaimana kita membangun suatu e-bisnis. Adapun yang materi hari ini akan saya bagi 2 slide, ya 2 penjelasan. Karena ada 27 slide, saya akan menjelaskan hingga slide ke-12 ya. Nah, pemahamannya cukup banyak yang harus dijelaskan. Baik, yang pertama kita coba melihat bagaimana persiapan membangun suatu e-bisnis. Ya, kalau kita berbicara dalam membangun e-bisnis, berarti di sini tentu berkaitan dengan digitalisasi yang sebelumnya sudah dibahas materi-materi sebelum kita kemarin mengadakan UTS. Ini kita melihat bahwa informasi dalam suatu bisnis ini beragam. Ya, tentu saja e-bisnis ini keterkaitannya dengan dalam suatu penggunaan teknologi informasi maupun internet. Dalam membangun e-bisnis, kita berpedoman memiliki suatu cara antara lain. Yang pertama, kita membenahi terlebih dahulu sistem pengelolaan sumber daya perusahaan secara terpadu. Artinya harus ada keterkaitan antara sumber daya manusia, keuangan, peralatan yang kita miliki. Ini harus berintegrasi dengan baik. Kedua, membuat perencanaan investasi teknologi secara mendetail dan komprehensif. Bahwa dalam suatu bisnis, ya, investasi dalam teknologi ini sangat diperlukan secara yang utamanya ya. Karena tanpa investasi di teknologi, tentu hal ini akan mempersulit bagaimana pengembangan, bagaimana perencanaan dalam suatu e-bisnis. Salah satu contoh misalnya sebelum kita melakukan e-bisnis, mungkin sebelum pandemi ya, kita menggunakan cara konvensional, yang mungkin e-bisnis ini atau digital bisnis ini hanya sebagai salah satu alternatif. Tapi begitu kemarin terjadi suatu pandemi yang kita tidak boleh kemana-mana, ini menjadi hal yang utama. Nah, kita mengintegrasikan seluruh sumber daya yang ada. Bagaimana seorang sales harus bisa secara proaktif mengaktifkan akun-akun media sosial misalnya, ya, atau pembuatan instalasi di marketplace, bagaimana membuat e-brosur, bagaimana membuat e-flyer, yang dimana hal ini dilakukan sebelum pandemi ini mungkin tidak dipikirkan, ya, pandemi atau saat pandemi menyerang, pandemi berlangsung, hal ini menjadi sesuatu hal yang utama yang harus dilakukan. Nah, ini yang harus diintegrasikan antar fungsi, antar departemen, antar sumber daya yang ada dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Kemudian menentukan arah investasi teknologi untuk menjawab kebutuhan jangka panjang. Di mana mungkin kalau setup web, kemudian kebutuhan-kebutuhan dalam hal pengembangan bisnis secara digital ini mungkin harus difikirkan secara lebih lanjut lagi. Ya, tidak hanya untuk 1-2 bulan ke depan, tapi untuk jangka panjangnya seperti apa? Ya, misalnya penggunaan Facebook Ads, Instagram Ads yang bisa menjangkau seluruh pangsa pasar di daerah maupun di dunia. Ini harus perencanaan dengan baik, harus dilakukan dengan baik. Kemudian membentuk struktur organisasi yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Kalau sebelumnya mungkin strukturnya itu hanya sales yang bertanggung jawab, tapi ini nanti lebih kepada seluruh komponen. Artinya misalnya di bagian keuangan harus terintegrasi dengan misalnya akun yang ada di dalam marketplace yang tadinya cukup hanya
mentransfer dana, ini harus melakukan pembukaan akun misalnya untuk payment-nya seperti apa. E-payment-nya misalnya dengan menggunakan Shopee Pay atau dengan menggunakan top up atau menggunakan sistem transfer yang open yang ada di dalam sistem pembayaran di marketplace. Nah, ini harus dipikirkan untuk mungkin di bagian finance-nya ataupun keuangannya. Tapi di bagian marketingnya misalnya harus update produk setiap saat. Misalnya diprediksi setiap jam harus update atau setiap hari minimal harus update atau menjawab chatting-chatting yang ada di dalam marketplace. Ya, misalnya ada konsumen yang menanyakan, ini harus proaktif ya untuk bagian marketing ataupun bagian adminnya. Melakukan kerjasama kondusif dengan berbagai mitra bisnis, misalnya vendor, pemasok barang, lembaga keuangan, dan lain-lain. Nah, ini yang harus dilakukan. Ya, apabila kita tidak update kepada vendor, mungkin stok barang kita di marketplace atau stok barang kita di Instagram atau misalnya di Facebook ini mungkin mengalami stok yang kosong atau merupakan barang-barang produk lama, dan ini mungkin tidak menimbulkan ketertarikan di antara konsumen atau mungkin user atau pemakai. Nah, inilah perlunya adanya update untuk kepada vendor dan stoknya. Metode pengembangan e-bisnis, di sini ada pertimbangan komoditi, infrastruktur pengembangan, kemudian adanya perencanaan basis data, pengembangan program aplikasi, serta implementasi dan diseminasi. Nah, untuk pertimbangan komoditi sini ya kita memilih apa saja sih yang kira-kira dapat laku terjual. Kemudian pengembangan infrastrukturnya. Apakah hanya cukup di marketplace saja? Apakah bisa dikembangkan lagi melalui media sosial, misalnya melalui iklan berbayar misalnya. Kemudian merencanakan basis data siapa-siapa saja yang menjadi konsumen atau langganan kita dalam e-bisnis tersebut. Ya, ini harus ada data yang bisa membaca atau bisa menyimpan basis data konsumen. Kemudian pengembangan program aplikasi. Ya, aplikasi apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan bisnis tersebut? Apakah itu merupakan misalnya tentang pengembangan di aplikasi Play Store misalnya, seperti yang dilakukan oleh Traveloka, pergi-pergi.com ya. Terus udah gitu mungkin tiket.com, dia awalnya tentu berbasis pada basis data yang mereka punya. Kemudian dia mengembangkan kepada pengembangan aplikasi. Sekarang alhamdulillah mereka bisa settle dengan bisnis-bisnis yang berbau aplikasi tersebut. Atau misalnya Agoda, ya ini tentu berdasarkan pada basis data yang mereka miliki sebelumnya. Kemudian mengimplementasikan dan diseminasi. Ini ada strategi pengembangan e-bisnis ya. Ini antara lain penyusunan rencana pengembangan, pengembangan secara bertahap, ya, penerapan prioritas, pemilihan teknologi yang tepat, penyiapan sumber daya, ya, penggunaan jasa web hosting. Ya, ini saya rasa kalau untuk web hosting ini saat ini cukup murah ya dibanding dulu ya, karena sekarang semakin kompetitif web hosting ini bersaing ya. Tergantung berapa besar atau cakupan yang akan kita lakukan. Kemudian ada pengembangan diserahkan kepada pihak ketiga. Ini apabila kita tidak bisa mengelola e-bisnis, kita bisa menyerahkan kepada pihak ketiga yang bisa lebih settle untuk pengembangannya bisa lebih besar ya cakupannya. Kemudian kerjasama dengan institusi penyedia jasa internet. Nah, ini yang bisa dilakukan untuk pengembangan e-bisnis. Ya, jadi jangan kita bertindak yang tidak
maksimal, tapi kita bisa mendengar atau berkonsultasi dengan orang-orang yang ahli dalam e-bisnis. E-bisnis di sini ada peran positifnya, yaitu antara lain revenue stream, yaitu aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan. Tapi kalau mungkin dalam kondisi saat ini yang bisa dilakukan merupakan e-bisnis, tentu saja hal ini irit dalam hal misalnya nggak harus sewa toko ya, tidak harus sewa display, kita cukup bermodalkan kamera ataupun handphone yang canggih dan kita bisa mengambil pencahayaan yang baik. Saya rasa revenue stream ini tentu akan menjanjikan yang lebih ya, dengan misalnya menekan biaya-biaya produksi yang biasa kita lakukan. Kemudian dalam meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Yang tadinya kita hanya menunggu saja secara pasif di toko misalnya, tapi dengan e-bisnis ini kita bisa proaktif. Misalnya dengan beriklan tadi, iklan bersponsor, atau dengan perluasan jualan kita yang menggunakan ads yang berbayar, misalnya kita bisa menjangkau, mengklik, memilih konsumen mana yang potensial untuk produk kita. Ya, tentu saja kita melihat terlebih dahulu produk kita ini pantasnya untuk pangsa pasar yang mana, baru kita tentukan ya iklan mana yang akan kita tuju. Tentu saja yang tepat sasaran. Terus kemudian menentukan jam tayang iklan itu di jam-jam berapa. Kalau kita mengklik sesuatu, ya bisa melihat misalnya bahwa di jam 5 ataupun jam 6 sore itu adalah tingkat viewer yang tertinggi. Misalnya untuk melihat suatu iklan. Nah, ini bisa dijadikan suatu patokan. Menurunkan biaya operasional. Ya, tanpa kita misalnya harus keluar kota, ya kita hanya mengklik beberapa fitur itu akan menjangkau seluruh yang lebih besar lagi. Ini tentu biaya untuk perjalanan dinas dan lain sebagainya. Ini jauh lebih berkurang. Melibatkan jangkauan yaitu global real rate, kemudian customer loyalty. Customer loyalty ini kalau kita lihat misalnya adanya review customer atau mention terhadap produk kita atau tempat usaha yang kita miliki ya, kalau kita lihat sudah banyak ya bagaimana restoran itu bisa memberikan giveaway untuk yang mau mention usahanya ataupun produknya. Nah, ini menjadikan customer loyalty. Ya, meningkatkan customer loyalty tanpa kita bersusah payah sharing atau men-share, tapi customer itu yang men-share sendiri produk ataupun tempat usaha yang kita punyai. Misalnya mari belanja at apa misalnya, at blibli.com misalnya. Nah, ini secara tidak langsung menimbulkan customer loyalty ya dengan mention tadi. Kemudian memperpendek waktu produksi. Mungkin yang tadinya produksi itu bisa lama waktunya, saat ini bisa lebih cepat. Kemudian meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Yang tadinya mungkin harus melalui distributor, melalui penjajakan dulu. Kalau sekarang bisa langsung dengan direct message ada di misalnya di media sosial. Negatif bisnisnya adalah pencurian informasi rahasia yang berharga. Mungkin sebagian dari kita informasi perbankan ini sering adanya pengambilan data secara tidak sengaja. Ya, mungkin dalam hati kita tidak pernah men-share data-data kita kepada pihak tiga misalnya, tapi kita tersebut bisa menghubungi lewat WhatsApp, lewat SMS ataupun email. Nah, inilah pencurian informasi rahasia. Ini efek daripada digital bisnis.
Kemudian adanya kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam atau jaringan yang tidak berfungsi. Saya rasa cukup jelas ya. Kehilangan kepercayaan dari konsumen karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Nah, ini karena mungkin dari kita sendiri harus introspeksi adanya slow respon dalam tanggapan di media sosial ataupun di marketplace ya, telat menjawab chatting ini bisa saja terjadi. Kemudian penggunaan akses sumber oleh pihak yang tidak berhak ya, misalnya pembobolan sebuah sistem perbankan, di sini cyber security-nya kurang. Ya, mungkin banyak kasus yang terjadi atas pembobolan data-data konsumen yang tidak bertanggung jawab. Kemudian adanya kerugian yang tidak terduga disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ya, praktek bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik. Ya mungkin ada dalam sistem payment-nya atau dari sistem jasa kurirnya, jasa kirimnya yang tidak bertanggung jawab. Misalnya sudah ditulisi barang pecah belah tapi tetap pengirimannya dilempar dan lain sebagainya. Nah, ini harus lebih berhati-hati misalnya mengakselerasikan produk yang akan kita kirimkan. Ini ada faktor-faktor kegagalan dalam e-bisnis. Bisa kalian baca di antaranya tidak adanya komitmen, profesionalitas daripada vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis ya. Ini coba saya vendor ya. Kemudian buruknya infrastruktur komunikasi ya. Adanya cyber law dan target jangka pendek. Pendukung keputusan dalam e-bisnis ya, di sini adanya e-commerce, perusahaan memerlukan sistem informasi yang dapat mendukung bermacam informasi. Ya, kemudian level of managerial decision making, di sini ada yang bersifat strategik. Ya, tentu saja kalau strategik ini berhubungan dengan direksi ya, yang visioner, yang sifatnya itu jangka panjang. Kemudian tactical management ya, bisa di sini adalah levelnya adalah bersifat manajerial seperti penjadwalan, anggaran, ya produksi. Kemudian ada operational management terkait dengan pelaksanaan operasional sehari-hari. Nah, untuk materi hari ini mungkin sampai di slide ke-12 ya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan di video dan materi di minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.